Sejumlah anggota DPRD Metro menggelar reses perdana setelah resmi dilantik. Reses perdana berlangsung rentang Desember 2024 hingga Januari 2025. Reses bertujuan menyerap aspirasi sekaligus pengawasan implementasi kebijakan, program maupun pembangunan di masing-masing daerah pemilihan. Anggota DPRD Kota Metro Efril Hadi menyerap aspirasi masyarakat dan perwakilan perangkat RT RW di Kecamatan Metro Utara. Reses mendengar aspirasi konstituen di Dapil 2 Metro Utara. Agenda reses ini menjadi agenda perdana di akhir tahun 2024 untuk rencana pembangunan tahun 2025. Pada reses tersebut, masyarakat meminta wakil rakyat memperhatikan sejumlah fasilitas umum. Peningkatan fasilitas publik yang diminta masyarakat antara lain perbaikan kerusakan jalan dan kualitas pengerjaan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur. Masyarakat membutuhkan terobosan dari wakil mereka di DPRD untuk memecahkan persoalan kualitas perbaikan infrastruktur, seperti pada Jalan Patimura misalnya. Jalan yang menjadi penghubung antara kota Metro dan Lampung Tengah itu selalu mengalami kerusakan karena buruknya kualitas perbaikan. Jalan berlubang di perbatasan kota Metro beberapa tahun belakangan menjadi lumbung keluhan pengendara dan atensi dari masyarakat. Selain perihal perbaikan jalan, usulan seputar sektor pertanian juga disampaikan saat reses jaring aspirasi. Masyarakat meminta pihak legislatif mengupayakan penambahan pupuk subsidi dan bantuan benih untuk meningkatkan produktivitas hasil panen masyarakat Metro Utara yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Oleh anggota dewan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi hari ini saya melakukan reses sebagai anggota DPRD Kota Metro di dapil saya Metro Utara. Ya tentunya reses ini saya akan menggunakan secara maksimal untuk menjaring aspirasi dari masyarakat Metro Utara. Nah, tadi beberapa hal yang berkembang di dalam dialog kita atau usulan dari masyarakat Metro Utara, ya terutama terkait dengan infrastruktur jalan, kan ada beberapa titik tadi yang diusulkan. Terus yang kedua di bidang pertanian juga tadi ada juga terkait dengan peternakan dan lain-lain. Jadi saya pikir ini sangat baik, yang mudah-mudahan nanti akan kita godok sama-sama dan mudah-mudahan nanti kita akan bahas secara bersama-sama dengan pemerintah Kota Metro dalam hal ini kaitannya dengan TAP. Bang, ini merupakan reses kita pertama ya Bang setelah kita dilantik. Iya, jadi hari ini alhamdulillah saya melakukan reses pertama setelah saya dilantik sebagai anggota DPRD Kota Metro. Harapan kita artinya kita akan menggiring ya Bang ya apa yang menjadi inspirasi daripada masyarakat di Metro Utara ini ya Bang ya kepada pemerintah Kota Metro. Ya tentunya saya kira kan sangat baik aspirasi ini ya kita tampung, nanti ya kita akan menggiring sesuai dengan mekanisme yang ada kan? Ya mungkin melalui proses-proses yang tentunya kita tahu semua dan seperti apa kita mengusulkan ya pembangunan yang ada di Kota Metro dalam hal ini kaitannya dengan aspirasi dari masyarakat yang kita jaring melalui proses. Ya ada juga nanti mungkin yang melalui musrembang nanti akan kita perjuangkan secara bersama. Bang, untuk yang menghadiri ini dari masyarakat diwakili dari berapa kelurahan? Alhamdulillah yang hadir hari ini saya sangat berterima kasih masyarakat antusias untuk menghadiri, dan saya cek tadi semua kelurahan yang ada di Metro Utara 4 kelurahan itu perwakilannya hadir. Jadi 4 kelurahan itu hadir. Wave Beats Music. Reses jaring aspirasi juga dilakukan anggota DPRD Metro Dapil 1 Metro Pusat Romadoni Yunanto. Romadoni berjanji mengawal usulan masyarakat dengan mendahulukan skala prioritas pembangunan.
Dia menyebut skala prioritas pembangunan bakal merujuk kebijakan pemerintah kota metro, program dinas, serta hasil reses DPRD. Pertimbangan usulan dengan melihat pemerataan dengan poin sasaran diantaranya bidang fisik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Menurutnya harus ada konsep yang jelas di setiap program yang ada di eksekutif dan legislatif, dengan merujuk sinkronisasi antara hasil musrembang pemerintah dan reses DPRD Metro. Ia menegaskan harus ada sinergitas rencana pembangunan dengan menyasar kepentingan masyarakat. Politisi PKS itu berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat menghindari terjadinya tumpang tindih usulan saat musrembang dan reses DPRD. Wave Beats Music. Sementara itu, konstituen Dapil 4 Metro Barat dan Selatan mengeluhkan persoalan banjir memasuki musim hujan tahun ini. Masyarakat meminta wakil rakyat menyiapkan langkah antisipatif mencegah banjir di musim hujan periode Desember 2024 hingga Februari 2025. Usulan soal penanganan banjir direspon anggota DPRD Metro Dapil 4 Metro Barat dan Semetro Hadi Kurniadi. Hadi menyebut permasalahan banjir menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh pihak diminta tak saling menyalahkan terkait kondisi banjir yang terjadi di sejumlah titik di Metro Barat dan Selatan. Legislator PKS itu menilai langkah efisiensi pembagian pos anggaran menjadi salah satu upaya mengatasi problem yang kerap menghantui masyarakat memasuki musim hujan periode Desember 2024 hingga Februari 2025. Ia mendorong sejumlah pihak bekerja sama mengantisipasi terjadinya kerugian akibat dampak banjir. Hadi menilai kerjasama sejumlah pihak diantaranya eksekutif dan legislatif, termasuk masyarakat memiliki peran penting menciptakan kota metro bebas banjir. Pihak legislatif berjanji selektif dalam proses penganggaran termasuk langkah antisipatif untuk penanganan banjir. 9 miliar. Itu terbagi dari beberapa komposisi. Untuk tahun ini kami berdua sepakat pembangunan infrastruktur atau belanja modal kita untuk kota metro. Alhamdulillah Pak, tadinya 126 miliar. Kami perjuangkan untuk ada penambahan sekitar 6 miliar aja. Jadi total belanja di teman-teman pemerintah daerah kota metro itu sekitar 131 miliar. Tetapi nama saya Joni Irawan, kebetulan saya ketua RT 33B. Yang saya hormati Bapak Romadoni Yulantis PT. Kebetulan beliau juga masuk warga saya. Saya biasanya manggil Mas Doni. Cuman karena caranya resmi ya sama Bapak ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin saya sudah musremban karena jabatan ketua RT kan 5 tahun. Sudah musremban udah 4 kali, reses sudah ini 4 kali. Dan alhamdulillah semua yang kita hadiri untuk lingkungan kita alhamdulillah tidak ada yang terwujud. Alhamdulillah. Cuma saya bersangka baik aja, mungkin anggaran daerahnya sudah habis di tengah jalan tadi. Jadi di RT 33B ini mungkin Bapak Doni termasuk warisan udah paham lah kondisi di RT 33B. Mungkin saya lebih mempertegaskan saja. Karena yang saya usulkan nggak usah yang mulu-mulu Pak. Karena drainase kami yang paling utama sekali Cempaka Utama. Cempaka Utama itu dari jalan Musola Amalia ke bawah itu sekarang lama-lama jalan itu mulai terkikis.
Lama-lama itu kalau putus ya udah jalannya agak susah juga kami di situ. Karena air itu kalau udah dari atas ke bawah, karena air dari atas ke bawah itu cukup deras benar. Itu ya lubernya kemana-mana. Dan itu sekarang memang hujan itu sangat penting sekali. Sebenarnya di lingkungan kami itu drainase yang kami butuh itu ada 13 gang. Banyak sebenarnya. Cuma kalau seandainya anggaran itu terbatas, kami minta deh yang jalan cepat utama dulu aja. Karena Cempaka Utama itu panjangnya kurang lebih itu 1000 meter. Seandainya 1000 meter itu tidak terpenuhi, minimal yang karena dampak sekarang yang dekat Gardu itu bisa di prioritas untuk drainase. Karena Lagi 1, 2. Oke. sekali lagi 1, 2, 3. Kelurahan Yosomulyo ini, Mas. Jadi sesuai amanah dari Sekretariatan DPRD Kota Metro bahwasanya sore hari ini kita mengadakan reses di bulan Desember. Titiknya tuh di Yosomulyo di RW 11 RT 33. Kita memberikan kegiatan reses yaitu pertama tentang penyerapan aspirasi untuk tahun anggaran 2026. Jadi dari masyarakat itu kita serap aspirasinya mana yang jadi prioritas, apakah di mana infrastruktur, apakah di kesehatan atau pendidikan. Ternyata tadi dari hasil 6 pertanyaan mereka menitik beratkan untuk pembangunan infrastruktur berupa drainase dan jalan rusak. Kemudian penanganan banjir. Jadi aspirasi mereka itu serempak sama. Nanti dari aspirasi mereka itu untuk penanganan drainase yang jadi pokok pikiran masyarakat lebih utama, nanti kita serap dan kita nanti bawa ke usulannya ke mana? Ke penganggaran di 2026. Nah, kemudian Bang, kegiatan ini diikuti dari mana saja, Bang? Kegiatan pada sore hari ini, reses ini diikuti oleh seluruh masyarakat Yosomulyo. Titiknya khusus masyarakat Yosomulyo. Karena Dapil Metro Pusat, jadi karena saya ini merupakan perdana resesnya, maka saya titikkan di posisi dekat tempat tinggal yaitu Yosomulyo, kampung sendiri. Tadi ada singgung-singgung anggaran ya? Ada penambahan. Anggaran pemerintah di 2025 itu sebesar 1.089 miliar, itu terbagi dari beberapa belanja. Nah, 2025 ini seperti kemarin disahkan di rapat anggaran APBD Kota Metro tahun 2025, kita prioritas anggaran 2025 untuk penanganan banjir dan infrastruktur. Nah, nilai nominalnya tuh sekitar 131 miliar untuk belanja modal. Nah, itu nanti anggaran tersebut kita berdayakan untuk penanganan banjir dan infrastruktur yang menjadi PR masyarakat. Kita akan dana tersebut akan kita turunkan ke masyarakat karena memang itu menjadi aspirasi masyarakat selama ini, karena jangan rusak banjir dan rusak banjir itu nanti jadi prioritas di 2025. Alhamdulillah kemarin di Badan Anggaran kami berjuang mendapatkan tambahan anggaran untuk belanja modal. Cukup. Terima kasih, Ya, Mas Tony. sama-sama. Selain itu, usulan mengenai perbaikan sarana dan prasarana olahraga juga disampaikan masyarakat Dapil 4 Metro Barat dan Selatan. Masyarakat di wilayah setempat meminta peningkatan fasilitas lapangan sepak bola Ganjar Agung Metro Barat. Menurut warga, lapangan sepak bola yang menjadi tempat latihan klub Persega FC dalam kondisi rumput yang tidak rata, tanah bergelombang, dan becek saat musim hujan. Selama ini Persega FC menjalani latihan di Lampung Tengah, klub ini kerap menjuarai sejumlah ajang kompetisi di Kota Metro maupun Provinsi Lampung. Wakil Rakyat DPRD Metro Deswan menyebut bakal mengupayakan perbaikan lapangan yang bertujuan mendukung kemajuan klub sepak bola lokal asal Kota Metro. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan sambutan kepada Dinas. Dan saya hormati Bapak Senior Ketua lagi SDRD, anggota Dewan PPS Hubungan, Bapak Ibu Kamu, tokoh masyarakat baik yang berada di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Barat. Untuk mengikuti kegiatan reses anggota DPRD di Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan. Masalah kesejahteraan, masalah ekonomi dan lain-lain. Juga terkait dengan permasalahan lingkungan.
reses kita kali ini di periode tahun anggaran 2024 itu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Artinya dari ke-25 anggota DPRD yang tersebar di 4 dapil, hari ini dan besok itu melaksanakan agenda reses. Nah, agenda reses ini adalah salah satu agenda yang kita harapkan bisa menjadi satu bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan kita di Kota Metro. Untuk di tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan juga bahwa kemarin di tanggal 26 November ya, 26 November kita sudah melakukan kesepakatan ya dalam rangka bagaimana postur anggaran APBD kita nanti di 2026 melalui penandatanganan 2025 maaf, kami 2025 penandatanganan antara eksekutif dan legislatif, di mana postur anggaran kita di 2025 itu sebesar 1.079 miliar. Nah, pada kesempatan hari ini kita berupaya bagaimana untuk anggaran di periode selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya kita bisa lakukan serap aspirasi. Tadi juga sudah dibagikan belangko kosong yang dilakukan daerah yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD. Jadi setiap anggota DPRD dan biasanya masyarakat itu terlalu biasa membuang sampah yang di sungai dan sebagainya. Itu kalau digunakan obat dirombak dengan seksama bisa jadi spot mancing. Itu otomatis nggak akan ada orang buang sampah. Salah satu contoh itu jalan antara KTM yang tembus ke 24. Ya, itu kan ada kali kecil ini. Itu biasanya buat buang sampah di sini. Jalan sambil lempar dan sebagainya. Kalau spot itu digunakan diolah ya, apakah di kerau dan sebagainya, gitu kan. Jadi bisa untuk mancing, saya yakin ya, itu nggak berani orang buang sampah, pasti dimasak sama tukang mancing. Itu satu. Setelah kuburan itu, buang sampah, coba betul, ya. Kayak kita lah kalau udah makin korban hidupnya makin banyak, dia lemah juga. Agak rapat sedikit. Tadi memang banyak sekali masukan dan usulan dari masyarakat. Kalau kita cermati memang persoalan-persoalan yang mendasar ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat yang hari ini sering banyak dikeluhkan. Misalkan terkait masalah persoalan persampahan, kemudian persoalan banjir, tadi juga sudah disampaikan oleh masyarakat, dan memang OPD yang hadir pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa cepat merespon, karena tadi juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup yang terkait masalah persampahan, kemudian persoalan banjir tadi juga ada dari Bapeda dan dari Dinas PU. Maka harapan kami apa yang menjadi masukan dan usulan dari masyarakat itu bisa segera tertangani dengan baik agar masyarakat yang tadi mengeluhkan persoalan tersebut bisa terselesaikan masalahnya. Ya, beberapa usulan tadi sudah disampaikan masyarakat. Salah satunya adalah tentang lapangan sepak bola di Ganjar Agung yang selama ini memang nggak bisa dioperasionalkan karena memang becek dan bergelombang. Jadi kita mengharapkan itu segera ditimbun dan diratakan. Karena sepak bola di Ganjar Agung ini Persega itu sudah cukup berprestasi ya, terutama di Ganjar Agung pernah dapat juara 1 dan sebagainya, tapi mereka latihannya di Lampung Tengah. Nah, jadi kepada kesempatan tadi juga itu saya harapkan itu jadi prioritas kepada, sudah kita sampaikan juga kepada Bapeda tadi supaya itu dijadikan prioritas. Samping itu ada beberapa kayak pembangunan gedung Kelurahan Ganjar Agung ini yang memang cukup lama dan sudah cukup tua, dan ini tempatnya, lokasinya di pinggir jalan protokol di gerbang Kota Metro. Ini saya kira akan menjadi suatu
penampilan dari Kota Metro juga yang harus kita kedepankan gitu ya. Itu saya kira itu. Artinya dari wakil rakyat sendiri berkomitmen mengawal ini ya, Bang? Oh ya, saya sebetulnya sudah beberapa kali kita sampaikan, tapi mungkin karena prioritasnya memang ada beberapa yang memang anggaran juga tidak bisa terpenuhi sehingga belum bisa terlaksana pada tahun ini. Jadi mudah-mudahan tadi saya minta kepada Bapeda, terutama untuk lapangan sepak bola, supaya kalau bisa ada perubahannya, ada pergeseran lagi supaya masuk anggaran itu pada tahun ini. Terkait gedung kelurahan tadi, Bang? Gedung kelurahan juga, karena memang anggaran gedung kelurahan ini akan mencapai cukup besar, itu mungkin 3 miliar lebih, sehingga memang membutuhkan anggaran yang cukup besar, tapi bertahap kita harapkan bisa tetap dibangun walaupun bertahap. Apakah 2 tahun ataukah 3 tahun, tapi kita harapkan itu tetap diprogramkan ke depan. Sementara itu, anggota DPRD Metro Yusron Fauzi Saleh secepatnya membahas pemetaan titik wilayah terdampak banjir di Metro Pusat. Langkah itu ditempuh sebagai solusi mengatasi banjir akibat penumpukan sampah dan pendangkalan saluran drainase. Menurutnya, persoalan banjir merupakan permasalahan kompleks yang harus diurai dari hulu ke hilir. Jika hujan mengguyur lebih dari 1 jam, pemukiman warga di wilayah itu terendam air hingga setinggi lutut orang dewasa. Langkah normalisasi dengan melakukan pengerukan endapan menjadi salah satu untuk mengembalikan kapasitas saluran air yang melintasi di pemukiman masyarakat. Selain itu, persoalan tumpukan sampah di saluran irigasi juga menjadi perhatian DPRD Metro. Hal itu disebabkan rendahnya kesadaran buang sampah pada tempatnya. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, sampah menjadi salah satu penyebab banjir. Politisi PKB itu mengajak masyarakat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan tak membuang sampah sembarangan. Ia menilai persoalan sampah tidak hanya PR pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya reses ini, kita menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya di Kelurahan Metro dan sekitarnya, untuk pelaksanaan di tahun 2025. Maafnya agak serangga. Bentar ya. Dan ini kita menyerap aspirasi apa-apa saja. Dengan kehadirannya perwakilan dari pihak PU, kita akan mengusulkan apa-apa saja yang menjadi catatan di daerah kita masing-masing dalam hal penanganan ini. Jalan-jalan berlubang kita bisa perbaiki. Nah, nanti semuanya itu menjadi. Saya hanya menyampaikan aspirasi dari warga. Saya atas nama Jainuddin RT 11 di lingkungan 15 Polos, Pak. Saya ingin mengajukan di lokasi saya itu, Pak, Jalan Rapol. Yang Rapol, Pak, ya. Itu saya mengajukan 2 sesi. Yang pertama banjir dulu, Pak, ya. Ketika hujan deras, Pak, ya, dari lapangan Saber ataupun pasar Sumber Batu itu larinya ke anak sungai Saber, Pak, sampai Labang dan Sumber Batu. Jadi masyarakat itu juga bisa, Pak, sering masuk ke rumah. Dan itu juga saya udah pernah usulkan acara musrah kemarin, tapi ya belum ada solusinya. Musrah yang kemarin. Yang alhamdulillah, Pak, kemarin itu ada pengecoran jalan, alhamdulillah udah realisasi dari PU. Tinggal satu lagi, yang kedua, Pak, ya, jalan hotpit, Pak, tak tolong, Pak, karena jalannya sudah rusak. Oh, di sebelah itu. Ya, sebelah dalam anak sungai itu kan jalan hotpitnya rusak, Pak. Ya itu saja, Pak, motivasi saya untuk warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari PU Bapak Burhanuddin, yang kami hormati Bapak perwakilan dari Bapeda, Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang kami hormati. Saya nama Pak Rosidi di RT 56 RW 05.
Saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak, cuma satu aja Pak permintaan kami. Kami sudah mengikuti dari kemarin Musrenbang beberapa kali teman-teman meminta pengaspalan yang di Gang Lambang 3. Lambang 3 itu nyambung ke Lambang 1 kurang lebih sekitar 30 meter. Itu jumlah kapasitasnya 150 meter kali 2,5 meter. Saya rasa mudah-mudahan itu bisa terlaksana dari 2025 ini, karena itu ikut Musrenbang juga kemarin belum juga terlaksana. Jadi itu jalan utama dari depan Edia kan tidak enak melihatnya, karena jalan-jalan dari masuk gang itu jam yang di depan Edia udah kelihatan betul sebelah Inong. Depan ini ya, depan pajak. Iya. Nah, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kami juga mengucapkan mohon bantuannya dari PU atau Bapeda, baik anggota dewan. Itu saja sambutan daripada kami ini ataupun laporan kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Salam. Memang kemarin juga sempat terjadi ada genangan. Memang benar kemarin hujan berapa hari kemarin ada genangan. Nanti mungkin untuk di tahun 2025 merupakan prioritas penanganan banjir. Nanti kita coba alokasikan, nanti kita survei dulu lokasinya seperti apa kondisinya dan harus penanganannya seperti apa. Untuk salurannya karena sampai ke Lambau ya. Ke Lambau dari mulai Sumber Bandung, Rapol sampai Lambau, terus ke Prasanti. Kalau nggak salah bermuaranya di Sungai Batanghari, depan SMK 2 ada makam di dalam itu. Memang kemarin juga waktu dibuka platnya, sepertinya kondisi salurannya memang agak dangkal sedimennya mungkin dapat lumpurnya agak besar, nanti mungkin ada penggalian atau pengangkatan sedimentasi. Cuman ya mohon bantuannya juga kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lah agar tidak membuang sampah pada salurannya. Tuh saya. 1, 2, 3. Oh iya. Oh ya, pertama tujuan reses ini kita ini kan ingin menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya Metro Pusat. Ya, Metro Pusat itu Kelurahan Metro. Pertama itu penanganan masalah banjir, yang kedua penanganan jalan yang berlubang. Nah, tadi usulan-usulan dari masyarakat itu salah satunya dari Pak Rosidi, yaitu di RT 56 masalah jalan yang berlubang, dan tadi juga ada usulan dari Pak Jen, yaitu masalah banjir di jalan Gang Rapol. Jadi penanganan itu insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti. Ini tadi ada jawaban dari perwakilan dari Bapeda juga tadi kan, masalah penanganan banjir itu memang sangat sangat terlalu menyusahkan sekali lah kalau banjir itu kan, apalagi tadi udah dijelaskan bahwasannya membuang air itu kan dari pasar itu kan bingung juga. Jadi ada rencana tadi sebagian dibuang ke Pinglet, rencananya dibuang ke Pinglet dan sebagian nanti tetap dialirkan lewat Gang Rapol. Entah itu nanti prosesnya seperti apa, nanti bagian perencanaan akan melihat lagi air itu akan diarahkan kemana, nanti perencanaan yang ditindaklanjuti lagi. Itu saja. Untuk peserta reses sendiri dari mana aja so? Peserta reses itu pertama dari Kelurahan Metro, terus Adi Bela Timur sama mana Imopuro. Ya insya Allah kita masukkan untuk skala prioritas apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat akan kita usulkan kepada pihak yang berwenang juga. Kami sebagai perwakilan dari masyarakat, yaitu anggota legislatif dari Dapil Metro Pusat khususnya Kelurahan Metro, untuk meneruskan ke pihak PU gitu. Pemerintah Kota Metro. Oh iya, pasti. Penanganan banjir karena selama ini kan banyak sekali keluhan dari warga di mana-mana banjir ya kan.
banjir itu kan banyak banyak faktornya. Pertama masalah sedimen Pak, sedimen kotorannya juga, sedimen sedimen dari irigasi. Terus yang kedua perilaku dari masyarakatnya kadang-kadang juga kurang bersih bagaimana kan, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu yang menimbulkan akhirnya saluran-saluran yang ada di Kota Metro ini jadi airnya tersumbat dan menimbulkan banjir kan gitu dampaknya itu. Kalau dari masyarakat misalnya dengan hidup baik, maksudnya dalam arti kata buang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan segala macamnya, insya Allah banjir itu bisa diatasi.